Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana menolong pasien atau orang yang mengalami sesak nafas dan pertolongannya menggunakan oksigen. Nah, di sini saya kenalan dulu alat-alatnya. Yang pertama, ini tabung oksigen. Tabung oksigen itu tentu saja berisi tentang oksigen murni untuk membantu memperlancar pernafasan. Nah, di tabung ini ada beberapa bagian. Yang pertama tabungnya, kemudian ini adalah keran untuk membuka atau menutup oksigen yang keluar dari tabung ini. Yang kedua, ini namanya regulator. Nah, tentu saja kita butuh regulator untuk apa? Untuk mengalirkan oksigen yang dari sini kemudian masuk ke dalam regulator, baru nanti akan diatur kadar banyak atau sedikitnya oksigen yang akan masuk ke dalam pasien. Nah, kemudian bagian-bagian secara keseluruhan ini namanya regulator, ini namanya indikator tekanan. Artinya indikator tekanan itu akan dapat dilihat semakin tinggi jarum ini maka semakin kencang juga oksigen yang keluar. Kemudian ini namanya flow meter. Flow meter meskipun ini ada indikator tekanannya, nah yang kita gunakan flow meter. Flow meter ini berisi tentang semacam benda bulat, sehingga nanti ketika ada oksigen masuk, benda ini akan naik yang akan mengindikasikan banyak atau besar kecilnya oksigen yang keluar. Kalau dia berada di atas maka oksigennya akan semakin besar, kalau di bawah maka akan semakin sedikit. Nah, tinggal kebutuhannya seperti apa. Kemudian ini keran pengatur oksigen yang keluar, sehingga keran ini akan mengatur tinggi rendahnya flow meter itu. Nah, kemudian dari tabung masuk ke tekanan, masuk ke flow meter, kemudian baru masuk ke ini namanya water aquades. Nanti diisi air, namanya water level atau water meter, sehingga ini indikator nanti ketika air yang digunakan nanti seperti apa. Tapi prinsipnya kalau tidak pakai aquades juga tidak menjadi persoalan. Nah, baru nanti ada selang. Selang ini digunakan untuk dari regulator, kita masukkan ke sini, baru masuk ke pasien. Nah, cara pakainya adalah regulator, kemudian kita masukkan ke dalam kita sambung dengan tabungnya, kemudian kita kencangkan. Kita punya alat namanya kunci Inggris. Saya kira ini sudah banyak yang, karena kalau tidak dikencangkan nanti untuk oksigennya akan bocor dan ini nanti akan tidak digunakan dan pasti akan habis meskipun tidak digunakan karena ini bocor. Kita punya seal untuk memperkuat atau merapatkan saluran dari tabung ke regulator ini. Nah, tadi ada yang kena asma juga, kita coba pasang cara pakainya gimana. Ya, awas. Nah, ya, cara pakainya yang pertama, kalau ada yang pingsan, coba. Oke. Kalau ada yang pingsan, itu yang pertama. Oke, perhatikan. Kalau ada yang pingsan, yang pertama dipahami adalah jangan terburu-buru membuat yang pasien ini sadar. Biasanya kan dengan kayu putih, dengan balsam dan sebagainya. Itu sebenarnya salah kaprah dalam menangani pasien yang pingsan. Yang pertama yang dilakukan adalah karena pingsan ini kurangnya asupan oksigen ke dalam otak atau dalam jaringan otak ini, maka ini yang menjadikan orang ini pingsan. Maka cara yang tepat adalah kita angkat kakinya. Coba Pan, diangkat Pan. Ya. Oke. Caranya adalah yang pertama diangkat kaki setinggi mungkin.
diulang lagi, Nah, tujuannya adalah untuk menambah. Jadi ketika asupan darah di otak ini akan semakin banyak mengandung oksigen, sehingga nanti darah yang dari kaki akan menuju ke otak ini, gitu ya. Semakin tinggi, pasti nanti dia akan sadar. Seperti ini kira-kira penanganannya. Jadi tidak perlu balsem, tidak perlu kayu putih, tidak perlu halal bawang, atau tidak perlu hal yang cukup seperti ini. Pasti nanti akan sadar. Nah, tentu saja nanti ikat pinggang, celana, kemudian baju yang ketat harus dilonggarkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian penanganannya bagaimana? Ketika ini sudah sadar, mas, ayo. Nah, ini sudah sadar, kita coba ajak komunikasi dan lain sebagainya, sehingga nanti kita pastikan anak ini sadar. Nah, baru setelah itu kita pakai apa? Kita pakai oksigennya. Yo, mas, oksigennya mana? Coba ya. Nah, selang oksigen ini ada dua bagian. Yang pertama ini untuk pengencangnya. Nah, ini untuk pengencang. Ini tempat keluar oksigennya. Jadi yang kita pakai seperti ini, kita gunakan seperti ini, kita pasangkan dalam keadaan yang tepat. Baru ini kita kencangkan. Baru kita buka. Ya, ya, cukup. Nah, ini akan flowmeternya akan naik sebagai indikator oksigen itu masuk ke dalam pasien ini. Nah, setelah merasa sadar, tentu saja pasien tidak terus-terusan dibaringkan, pasti dia akan kita coba dudukkan. Nah, cara mendudukkannya adalah kita coba pegang bagian kepala, kemudian yang paling mudah adalah kakimu berada di seperti ini. Nah, kaki berada di sini sehingga ini akan merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Alurnya sirkulasi darahnya akan kembali nyaman, karena yang paling tinggi di kepala kita coba untuk alirkan secara normal kembali. Kalau seandainya tidak ada tempat bersandar, temannya bisa berada di belakangnya, temannya bisa membelakangi seperti ini. Nah, hadap sini, mepet. Nah, biarkan senyaman mungkin. Ini adalah cara menolong orang yang pingsan dalam pertolongan oksigen menggunakan tabung oksigen itu. Nah, setelah sadar baru ini diberi minum. Ininya jangan tergesa-gesa memberikan minum bagi orang yang baru pingsan. Begitu ya. Demikian tutorial evakuasi terkait orang yang pingsan dan membutuhkan oksigen, sekaligus pengenalan alat-alat terkait dengan oksigen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.